Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lisa dengan NIM 210502502042, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan personal experience that awake students to speaking English. Introduction. Penguasaan bahasa asing menjadi hal penting di era globalisasi saat ini. Bahasa merupakan sarana komunikasi dan sarana penyebaran informasi. Menguasai bahasa asing berarti memperluas kesempatan untuk dapat berinteraksi dan mendapat informasi dari belahan dunia. Peluang untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas juga terbuka lebar bagi orang-orang yang mengerti dan dapat berbicara bahasa asing. Pembelajaran berbicara bahasa Inggris yang dilakukan di kelas atau di sekolah masih belum umum dilakukan karena banyak siswa yang belum bisa mengungkapkan identitasnya secara utuh. Pada bagian ini, hal-hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah sebagian besar siswa merasa malu untuk berbicara bahasa Inggris secara langsung, dan penguasaan bahasa Inggris yang rendah juga menyebabkan siswa lebih memilih untuk diam dan menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Oke, the next slide, diskusi. Mampu berbicara dengan jelas adalah salah satu pendekatan untuk berkomunikasi secara efektif. Kita dapat berkomunikasi secara efektif jika Anda dapat memahami apa yang kita sedang bicarakan. Menurut para ahli, Harmer pada tahun 1988 menyatakan bahwa keterampilan berbicara merupakan kegiatan keterampilan yang produktif. Menurut Billboard 2007, berbicara adalah ucapan orang dengan tujuan agar niat mereka diakui, dan penerima memproses ucapan pembicara dengan tujuan mengenali niat tersebut. Menurut Collis and Stephen tahun 2006-15, beliau menyatakan berbicara disebut komunikasi lisan atau pengungkapan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dan menurut Brown pada tahun 2001, berbicara adalah demonstrasi kemampuan untuk mencapai tujuan pragmatis melalui wacana interaktif dan dengan penutur bahasa lain. Berbicara sebagai bentuk komunikasi berarti bahasa itu berarti bahasa untuk berinteraksi antara manusia secara lisan. Kemahiran bahasa Inggris adalah alat untuk komunikasi lisan dan tertulis. Dikatakan bahwa kapasitas wacana atau kapasitas untuk memahami atau menghasilkan teks lisan atau tertulis merupakan komponen komunikasi pada umumnya. Dan ini adalah alasan kenapa siswa atau mahasiswa kurang mempercayai diri dengan bahasa Inggris mereka. Yang pertama itu adalah kecemasan. Salah satu masalah utama dalam belajar bahasa Inggris adalah kecemasan. Menurut Harmer pada tahun 2001-87 mengatakan bahwa siswa akan menunjukkan kecemasan yang ekstrim ketika mereka diminta untuk menggunakan bahasa baru dalam kegiatan seperti laporan lisan, peran drama, atau tes berbicara, dan mendengarkan berbicara di depan orang lain seringkali menjadi sumber kecemasan terbesar. Kedua itu gugup. Sementara itu, meskipun beberapa siswa mengetahui kosakata dan tata bahasa, terkadang mereka masih tidak percaya diri. Perasaan marah, kondisi ini dapat diturunkan dari siswa lain yang dapat berbicara bahasa Inggris lebih lancar. Siswa yang berbicara dan lancar akan mendominasi kelas. 3. Tidak percaya diri. Beberapa siswa tidak percaya diri ketika mereka berbicara bahasa Inggris karena perasaan itu terkadang tergantung pada kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris. Siswa yang memiliki karakter ini menganggap bahasa Inggris mereka tidak sebagus bahasa lain. Penutup.
Menurut informasi dari wawancara dan observasi, ada 3 masalah signifikan yang kami temui. Yang pertama itu adalah bahan ajar kelas, interaksi siswa satu sama lain, otomatisitas siswa, dan kesempatan siswa guru dan kesempatan siswa. Guru memproduksi atau merancang materi berdasarkan masalah siswa dalam kegiatan kaitannya dengan masalah tersebut. Karakteristik yang memungkinkan introvert untuk berinteraksi sebanyak mungkin, sehingga dosen memberikan tanggung jawab kepada semua mahasiswa melalui kerja kelompok. Berdasarkan tantangan dan strategi yang dibahas di atas, penulis menetapkan bahwa dosen menggunakan pembelajaran komparatif dalam menyusun. Itulah tadi presentasi sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.